Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bukan Perempuan Biasa hanya di Net TV Sulsel. Masih bersama saya Rdia Sahri dan tentunya Kak Yuni. Ya. Ini wanita luar biasa, hebat Aduh. sekali. Wih. Oke, saya masih penasaran nih, pengen mengulik nih Pak. sisi yang ada sama Kak Yuni nih, seperti itu. Mungkin bisa diceritakan sekarang mengenai mungkin pencapaiannya nih Kak Yuni nih. Apa saja nih yang udah dicapai dalam hidup nih? Ya, Kak Yuni? yang inti-intinya saja ya, inti-intinya sesuai dengan profesi saya, pencapaian saya ya otomatis yang menurut saya wow sekali, saya bisa menjadi instruktur, scuba diving instruktur. Jadi 2016 saya masuk Rescue Divers di Association of Diving School International Indonesia. Terus 2019 saya menjadi instruktur di sana. Jadi prosesnya panjang itu, tidak singkat, dan saya melalui magang di OYS Selam Indonesia, melatih, menambah logbook saya. Terus kemudian saya 2021 kemarin akhir tahun saya dapat professional scuba school instruktur, masuk di situ. Jadi memiliki 2 afiliasi, itu pencapaian yang sangat luar biasa menurut saya. Tapi ini nih maaf sebentar, saya sedikit nih. Saya sangat penasaran, saya sempat notice di bio bahwa tercatat juga sebagai salah satu ada pencapaian yakni world record. Ya. Penyelaman itu apa tuh? Bisa dijelaskan ke Kalau pemirsa di nggak? tahun 2018 kemarin ada namanya world record untuk penyelaman 3.000 orang wanita selam Indonesia. Jadi kita menyelam di sana untuk memecahkan rekor 3.000 penyelam secara bersamaan, dan itu di Manado. Alhamdulillah saya menjadi bagian di sana dan memiliki pengalaman yang sangat luar biasa ketika kita menyelam di lautan sebanyak 3.000 lebih orang, kalau tidak salah 3.300 turun bersamaan. Itu dalam rangka apa? Memang pengen sengaja memecahkan rekor dunia atau gimana? Pemecahan rekor dunia oleh WASI dan sekaligus untuk hari ulang tahun RI saat itu. Yang ke 2017 74 sekitar 74. Semoga nggak salah pemirsa ya. Ya, 18. Iya, oke. Itu yang rekor yang yang paling saya pernah pecahkan itu. Insya Allah mudah-mudahan karena ini corona ya nggak ada lagi kegiatan-kegiatan begitu. Itu Semoga dalam waktu dekat ada ya. Amin. Semoga pemerintah mendukung. Iya, itu karena itu juga mengangkat pariwisata Indonesia, karena seluruh luar negeri juga ada perwakilan Malaysia, Thailand dan sebagainya. Terus saya juga pernah mengajar, rekor yang pernah saya dapatkan itu artinya pencapaian ya. Saya yang paling tidak bisa dilupakan adalah saya pernah mengajar di Makobrimob Kelapa II Depok sebagai pelatih selam satuan latih di sana. Ini dilatih cowok-cowok semua. Cowok-cowok semua dan saya perempuan di situ. Ada ibu-ibu poluan tapi mungkin kita bertiga lah di situ. Jadi kita mengajar bapak-bapak polisi itu dari Sabang sampai Merauke di satuan latih itu tahun 2018 dan 2019. Terus saya mengajar juga di Selayar untuk diving gate-nya itu 2017 sampai 2020. Itu alhamdulillah memiliki peran sedikit untuk pariwisata Indonesia. Dan yang saya dengar-dengar juga ini sedikit tahu bahwa Kak Yuni ini punya jam terbang di udara ini sampai puluhan jam. Ya, itu bisa diceritakan ke pemirsa? Iya, karena awalnya saya berasal dari aviasi, bekerja sebagai operational officer. Setelah itu saya mengicipi dan namanya adu nasib lah. Coba cita-cita untuk menjadi seorang instruktur penerbang. Tahu-taunya ya udah belajar terbang sekolah situ. Tahu-taunya saya ya belum beruntung di sana. Akhirnya saya jadi instruktur selam, bukannya jadi instruktur terbang. Tapi ya itulah perjalanan hidup masing-masing, kita punya pengalaman masing-masing. Tapi saya bersyukur apapun saya pernah lewati itu semua adalah ilmu dan pencapaian saya yang harus saya syukuri. Karena tidak semua orang bisa memiliki pengalaman seperti itu Luar saja. Biasa, sepakat. 10 jempol deh. Kalau perlu kaki saya angkat juga. Jangan Kak. 20 jempol ya. Tapi ini kan kita udah jauh nih dan keren banget nih penjelasan dari Kak Yuni. Mungkin saya bisa tarik ke belakang dulu. Siap. Ini kenapa menyelam? Kenapa? Dan menyelam itu sebetulnya apa sih? Oke, menyelam itu adalah aktivitas berada di bawah air dan mengisap udara. Udah itu aja. Ya kan? Kenapa harus memilih menyelam? Karena ketika saya dicekokin atau pertama kali diajarkan menyelam, saya langsung jatuh cinta dengan aktivitas menyelam karena saya bisa melihat semua sesuatu yang tidak pernah saya bisa lihat di darat. Nah, termasuk karang, keindahan-keindahan alam di situ. Itu yang membuat saya semakin penasaran, semakin penasaran. Itu awalnya. Terus akhirnya
semakin kesini saya semakin mendalami dan saya bertemu komunitas yang betul-betul mensupport saya secara maksimal, termasuk di Oya Salam Indonesia, Pak Deng Nojeng, semua lingkungan saya mendukung saya. Akhirnya saya bisa menjadi instruktur di Sulawesi Selatan ya. Perempuan cuma 3. Wih, luar biasa. Geleng saya menyerah. Milenial alhamdulillah baru saya. Mudah-mudahan ayo ya, saya mau jadi saya di sini. Saya inginnya mengajak memberikan contoh, artinya membuktikan bahwa kita perempuan ini ya kita bisa semuanya bisa tonji. Tidak, laki-laki belum tentu mau menyelam, ya kan? Belum tentu, ketanya enggak mau, padahal kalau sudah bisa menyelam itu sudah mantap. Mungkin sekali. Ketagihan ya, kalau saya udah bisa nyelam kayak gitu. Wanita profesi apa saja bisa kok. Sikat saja, tidak ada ini. Ya, ini semakin menarik lagi, tapi kita akan lanjutkan ya, Kak Yuni, obrolan kita. Pemirsa Setiana TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Stay tune, jangan kemana-mana. We are back, we are still here, masih bersama saya Rudi Asdari dan Kak Yuni. Sip, ya. Iya, berbicara mengenai laut ya. Ini kan laut ekosistem, salah satu ekosistem paling luas di dunia. Ya, itu apa aja sih yang ada di dalam kalau misalnya kita menyelam? Jadi laut itu adalah penghasil udara terbesar. Bukan jadi hutan ya? Bukan hutan, laut. Ya? Makanya laut jaga, karang-karang harus terjaga supaya oksigen juga stoknya banyak, karena laut juga penghasil oksigen di muka bumi ini. Jadi apa saja ya menyelam, saya tidak bisa jelaskan. Ada karang, ada biota yang lainnya. Ya ayo kita menyelam. Kalau dijelaskan begini susah Pak, ya kan? Ayo saya ajak menyelam. Jadi kalau ketika kita menyelam banyak manfaatnya. Saat kita menyelam itu memiliki banyak tujuan. Orang bilang bahwa kita menyelam itu hanya untuk rekreasional, padahal tidak. Menjadi berprofesi sebagai seorang penyelam itu banyak jenisnya, seperti instruktur selam yang saya saat ini. Terus kemudian ada profesional untuk fotografer underwater, ada polis marine, ada biologi marine ya untuk untuk biologi penelitian dan sebagainya. Terus ada cutting juga, ada cutting itu yang las bawah air, memotong apa, itu kan juga sebagai profesional. Jadi saya ingin memberitahu kepada masyarakat bahwa menyelam itu tidak hanya untuk berekreasional, membuang uang, tapi kita bisa dapat uang di situ. Kita bisa menghasilkan, menjadi profesi yang menguntungkan bagi kita secara pribadi, dan itu memang profesi yang jarang orang mau geluti, padahal itu sangat menjanjikan. Itu yang harus saya digarisbawahi di sini begitu. Terus dukanya sih apa sih? Suka dukanya menjadi penyelam itu, kalau waktu kemarin sebelum pandemi kita banyak schedule ya, itu jarang di rumah. Jarang di rumah itu aja. Sukanya itu banyak sekali karena kita mengeksplor dari Sabang sampai Merauke, bertemu dengan orang banyak, terus kemudian hobi kita dibayar. Nah, gitu. Itu sukanya, hobi dibayar, sudah fashion. Walaupun menyelam tetap cuan ya. Harus cuan yang utama, Pak. Gitu. Iya. Nah, selama menyelam ini pernah nggak dapat pengalaman, katakanlah pengalaman buruk ya, pahitnya kayak gitu, sesuatu yang seram atau menyulitkan atau dalam masalah di dalam air atau seperti apa? Saat kita menyelam itu kita dididik, saat pertama kita belajar menyelam sampai menjadi profesional, itu yang harus diutamakan adalah safety. Itu yang pertama, Kak. Jadi ketika kita menyelam kita memang prepare itu mulai dari peralatan sampai proses penyelaman itu semua di planning. Jadi itu planning itu gunanya untuk meminimalisir yang namanya accident atau insiden. Jadi itu saya rasa ketika penyelaman itu dilakukan dengan baik dan benar tidak ada masalah. Itu secara prosedurnya. Jadi tidak ada masalah, Kak. Kalau ini alhamdulillah jangan sampai ya. Sejauh saat ini alhamdulillah jangan sampai. Tapi kalau pengalaman-pengalaman kemarin seperti saat saya di Selayar kemarin itu kita lagi pelatihan Dive Master, tiba-tiba saat kami di lapangan di laut ada setelah interval ada telepon bahwa ada kejadian Lestari Maju tenggelam. Kita setengah laut di sebelah barat dan kejadiannya itu ada sebelah timur. Itu langsung kami mengarah ke sana. Oh, berarti ini sifatnya rescue. Saat itu. Jadi tim-tim rescue sebagian teman-teman sudah mengarah ke sana. Kalau saya saat itu tidak sempat masuk karena
sudah dipadati oleh masyarakat umum. Jadi beberapa teman hari pertamanya itu sudah mencari, menolong. Jadi itu yang hal-hal yang paling membuat saya tidak bisa lupa kejadian Lestari Maji itu. Udah itu aja. Yang lain alhamdulillah tidak ada permasalahan. Oke, Iya. kita tarik keluar sedikit nih. Saya pengen tahu sisi lainnya Kak Yuni ini. Mungkin hobi-hobi yang lain selain menyelam itu apa saja sih? Hobi saya selain menyelam, Mungkin memasak atau apa sih? hobi saya selain menyelam cuman menyelam. Tidak Oh, punya cuma hobi menyelam. lain. Kalau hal-hal yang difavoritkan, hal-hal yang difavoritkan apa sih? Oh, hal yang favoritkan? Aha. Buku kali ya, Jangan buku bilang menyelam bacaan. lagi ya. Buku atau warna favorit apa warna favorit? Warna favorit itu kuning. Kuning. Terus kalau yang lain-lain, saya memang suka menyelam dan suka terbang. Udah itu aja dua. Tapi kalau bilang disuruh milih kemana dikasih ini, saya lebih baik milih Kalau misalnya buku favorit atau film favorit atau baju favorit itu apa sih? favorit saya, baju favorit nggak ada. Nggak ada, standar ya? Menyelam udah standar aja. Jadi saya tidak ada bilang Buku ada buku-buku khusus yang dibaca? buku khusus saya baca itu ya paling tentang penyelaman saja dan itu. Pokoknya semuanya berhubungan dengan Iya, penyelaman ya. iya. Memang benar passion mungkin kali ya, passion kalau, ya. Kalau ada waktu kosong saya selalu membuka buku panduan buat instruktur modul. Jadi saya baca lagi ilmu apa lagi, cara pengajarannya dan sebagainya. Ya upgrade itu di seputaran itu saja. Tidak ada, betul saya benar enggak. Sangat konsisten pemirsa ya. Jadi insya Allah ini bisa jadi dunia ya, ahli dunia seperti itu ya, untuk instruktur scuba diving ini. Scuba diving insya Allah akan terus. Amin ya. Ya kalau misalnya quality time-nya, tapi kita akan jeda dulu. Ini asik banget ngobrolnya ya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa.